Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Berjumpa kembali dengan saya Heri Purwanto di channel HPTH Official. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan observasi. Nah, pelaksanaan observasi yang mana untuk bulan ini sudah bisa melaksanakan observasi ya di sini. Seperti halnya kita lihat di sini untuk pengelolaan kinerja kita. Nah, di sini cek langkah observasi. Nah, di sini sudah bisa mengisi dokumen persiapan ya, teman-teman semuanya. Nah, di sini sudah ada beberapa hal terkait dengan pelaksanaan observasi. Yang pertama adalah kumpulkan dokumen persiapan, kemudian yang kedua menunggu atasan melakukan observasi, dan ketiga kumpulkan dokumen tindak lanjut. Kemudian yang keempat lakukan tindak lanjut, dan yang kelima dokumen refleksi tindak lanjut. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah terkait dengan dokumen-dokumen persiapan untuk melaksanakan observasi. Yang mana di sini ada 7 dokumen yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, kita akan bahas satu persatu. Ini dari dokumen pertama, yaitu tentang lembar rencana pengembangan diri. Nah, di sini silakan di sini untuk mengisi nama guru yang bersangkutan. Kemudian ada NIK. Kemudian di sini ada coach atau supervisor ya. Kemudian kita isi juga tahun pelajaran, kemudian sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Nah, di sini untuk aktivitas pengembangan, kemudian ada tujuan yang hendak dicapai, ada ukuran keberhasilan, pendukung, dan waktu. Di sini untuk aktivitas pengembangan yang di poin 1, yaitu berdiskusi dengan rekan sejawat untuk merancang dokumen ajar berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian untuk tujuan yang hendak dicapai itu adalah mampu memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam di kelas. Kemudian ada ukuran keberhasilan, yaitu murid lebih aktif, bersemangat, dan merdeka selama proses pembelajaran. Kemudian untuk pendukung, yaitu dukungan dari rekan sejawat guru. Kemudian waktunya yaitu di waktu senggang. Silahkan disesuaikan dengan waktu teman-teman. Nah, ini contoh di poin pertama. Di sini banyak sekali poin sampai dengan poin keempat. Ya, di sini sebagai referensi teman-teman. Nah, di sini untuk poin kedua itu menggali pengetahuan murid dengan melihat tayangan video atau gambar, tanya jawab, diskusi kelompok, dan mendengar penjelasan guru. Kemudian ya, untuk tujuan yang hendak dicapai itu ada meningkatkan pengetahuan murid tentang peran dan tugas. Kemudian untuk ukuran keberhasilan, yaitu murid dapat mengetahui peran dan tugas anak baik di sekolah dan di rumah. Murid dapat mempraktikkan tugas dan peran anak di sekolah dan di rumah. Nah, ini. Jadi teman-teman silahkan jika memang ini tidak sesuai dengan keadaan teman-teman di sekolah, silahkan bisa dirubah ya teman-teman. Selanjutnya untuk berkas kedua ada lembar percakapan pra observasi kelas. Ya, di sini ada juga hari dan tanggal, silahkan diisi, kemudian nama guru, kemudian mata pelajaran, sekolah, kelas, dan waktu percakapan. Nah, di sini untuk tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan menyimak video atau gambar tentang kegiatan bersama, murid dapat mengidentifikasi tugas kegiatan bersama dengan tepat. Melalui kegiatan diskusi kelompok, murid dapat membedakan tugas kegiatan bersama dengan tepat. Melalui kegiatan bermain peran, murid dapat mempraktikkan kegiatan bermain peran di depan kelas dengan percaya diri. Kemudian
untuk area pengembangan yang hendak dicapai, yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi peran dan tugas murid di sekolah dan di rumah, meningkatkan pengetahuan siswa tentang peran dan tugas murid baik di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat, meningkatkan keterampilan siswa untuk bekerja sama, berani mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas dengan baik dan penuh percaya diri. Kemudian ada strategi yang dipersiapkan, yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam, yaitu meliputi diferensiasi, konten, proses, dan produk. Nah, seperti ini ya teman-teman, silahkan teman-teman bisa baca sendiri. Ini untuk lembar kedua. Kita akan lanjut pada lembar ketiga, yaitu lembar observasi pembelajaran di kelas. Nah, di sini sama seperti yang tadi, ada hari tanggal, nama guru, mata pelajaran, kemudian sekolah, kelas, waktu percakapan. Nah, ini merupakan lembar observasi pembelajaran di kelas. Nah, untuk area observasi di sini ada nomor, aspek dan strategi pengembangan. Di sini ada atau tidak, kemudian catatan pengamatan. Yang pertama, di sini menerapkan pembelajaran diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam, yang meliputi diferensiasi konten, proses, dan produk. Di sini ada checklist ada atau tidak. Nah, di sini karena di checklist ada, jadi catatan pengamatan adalah observer terlihat sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi yang meliputi diferensiasi konten, proses, dan produk untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beraneka ragam. Kemudian yang poin kedua yaitu menggunakan alat peraga gambar, kegiatan video, kartu kegiatan peran, dan tugas anak dan orang tua di sekolah dan di rumah. Di sini ada checklist ada, jadi observer menggunakan alat peraga gambar, video, kartu kegiatan peran, dan tugas anak dan orang tua di sekolah dan di rumah. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi di sini ada 5 poin. Kemudian untuk lembar kedua itu ada catatan tambahan di sini. Jangan lupa di sini ada supervisor ya. Kemudian di sini untuk catatan tambahannya itu adalah kegiatan pembelajaran tentang materi tugas dan peran dalam kegiatan bersama yang telah diterapkan. Observer sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk sehingga terlihat pembelajaran yang berpihak pada murid dan menyenangkan. Dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini, murid bisa menemukan konsepnya dan lebih bersemangat serta aktif sesuai dengan minat dan potensinya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini merupakan lembar observasi pembelajaran di kelas. Kita akan lanjut pada lembar keempat, yaitu lembar catatan percakapan pasca observasi kelas. Di sini sama, ada hari tanggal, nama guru, mata pelajaran, sekolah, kelas, dan waktu percakapan. Nah, untuk catatan refleksi guru di sini seperti ini teman-teman. Proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik sesuai dengan modul ajar berdiferensiasi dengan mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional yang disusun. Siswa sudah dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan aktif selama PBM berlangsung. Tetapi masih ada siswa yang kurang aktif selama PBM maupun saat diskusi kelompok. Bahkan ada yang bercanda dan bermain dengan temannya saat diskusi maupun mengerjakan tugas secara berkelompok. Nah, seperti itu. Kemudian ada topik percakapan dan catatan. Nah, di sini. Nah, untuk upaya pemenuhan kebutuhan belajar murid yang heterogen melalui pembelajaran berdiferensiasi, baik diferensiasi konten, proses, dan
produk dengan mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional, dan selalu memperhatikan kemajuan belajar siswa, melakukan asesmen dan bentuk asesmennya dengan menyesuaikan kemampuan muridnya, berupaya untuk menciptakan pembelajaran yang lebih berpihak pada murid, kreatif, inovatif, dan menyenangkan, sehingga siswa menjadi semakin aktif dalam pembelajaran selanjutnya dengan memberikan kesempatan murid untuk berkreasi sesuai dengan minat dan potensinya masing-masing. Berusaha untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa percaya diri murid agar bisa lebih percaya diri saat presentasi di depan kelas. Kemudian ada rencana tindak lanjut. Nah, ini. Di sini menerapkan dan meningkatkan kualitas pembelajaran, berdiferensiasi baik diferensiasi konten, proses, dan produk dengan mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional. Nah, meningkatkan kompetensi diri dengan mengikuti kegiatan pengembangan penyusunan pedoman dan soal yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Berdiferensiasi dengan rekan sejawat tentang tata cara menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, di sini tidak lupa ada supervisor dan juga guru. Nah, ini ada di lembar keempat, teman-teman. Kita akan lanjut pada lembar selanjutnya. Nah, lembar kelima. Nah, ini merupakan dokumen pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Di sini ada rubrik observasi kinerja guru. Ada form A, form B, form C, dan form D ya. Di sini untuk yang form A dulu, yaitu diskusi persiapan observasi kinerja guru. Di sini ada nama guru yang harus diisi, kemudian ada nama kepala sekolah, berikut dengan periode, tempat, dan juga hari, tanggal, dan waktu. Nah, ini teman-teman silakan diisi ya. Kemudian untuk rencana hasil kerjanya di sini, kemudian fokus perilaku, upaya mempelajari. Kemudian ada rencana observasi kinerja, yaitu pelajaran atau kelas, hari dan tanggal, waktu, perangkat ajar, dan kemudian catatan. Kemudian kita lanjut pada form B. Ini sama seperti yang tadi ya, teman-teman. Cuma di sini di formulir B ini merupakan pelaksanaan observasi kinerja guru. Nah, di sini untuk rencana hasil kerja itu fokus perilaku yang dianjurkan, perilaku yang dihindari, kemudian ada penilaian observasi kinerja. Ya, di sini ada belum dilakukan, kemudian dilakukan tapi belum dilakukan dan efektif, kemudian ada catatan. Selanjutnya kita lanjut pada form C, sama untuk yang atas sama seperti yang sebelumnya. Di sini ada tindak lanjut observasi kinerja guru. Nah, di sini ada refleksi guru, kemudian ada kategori, tujuan tindak lanjut, upaya tindak lanjut, ada kapan, kemudian kebutuhan dukungan, apa atau siapa ya. Kemudian selanjutnya di form D. Ini merupakan refleksi tindak lanjut observasi kinerja guru. Nah, ini ada kategori form C ya di sini. Tujuan tindak lanjut, kemudian form C, upaya tindak lanjut form C, kemudian kapan ini dari form C, kemudian kebutuhan dukungan ini dari form C. Nah, di sini ada pengembangan kompetensi, kemudian peningkatan kinerja. Di sini refleksi tindak lanjut, ada capaian, tantangan, upaya peningkatan. Nah, untuk catatan kepala sekolah di sini ada pertanyaan. Contohnya, bagaimana upaya guru melakukan refleksi untuk menyadari kesulitan dalam peningkatan pembelajaran. Nah, di sini tidak sadar kesulitan, kemudian sadar kesulitan, kemudian sadar dampak kesulitan, kemudian ada catatan. Ini merupakan respon dari kepala sekolah. Baik, itu merupakan form kelima. Nah, ini untuk observasi KS ya di form ke-6. Sama seperti tadi, di sini ada 4 form yang harus diisi.
ada dari formulir A, yaitu diskusi persiapan kinerja kepala sekolah. Nah, di sini ada rencana hasil kerja, kemudian ada fokus perilaku, upaya mempelajari, kemudian rencana observasi kinerja, ada pertemuan, hari, tanggal, waktu, kemudian perangkat dukung, ada catatan lain. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian di form B, di sini ada pelaksanaan observasi kinerja kepala sekolah, sama seperti yang tadi. Ini hanya salahnya ini milik kepala sekolah, teman-teman. Kita lanjut saja pada form ke-7, yaitu rubrik observasi kinerja guru. Nah, ini merupakan lampiran dari peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, yaitu nomor 7607 garing B.B1.H.K.03 garing 2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Nah, di sini ada dokumen pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Yang pertama adalah rubrik observasi kinerja guru, yaitu formulir A, diskusi persiapan observasi kinerja guru. Nah, di sini ada nama guru, nama kepala sekolah, kemudian periode, tempat, hari, tanggal, dan waktu, yaitu kemudian tujuan. Nah, ini sudah lengkap dengan petunjuk pengisiannya ya teman-teman. Di sini sudah ada, tinggal misalkan seperti ini, rencana hasil kerja. Nah, ini ada di poin ke-7. Nah, di sini diisi pilihan rencana hasil kerja sesuai fokus yang disepakati bersama kepala sekolah. Kemudian fokus perilaku itu ada di 8, yaitu fokus perilaku yang akan diobservasi kepala sekolah. Ada 3 di sana. Kemudian ada upaya mempelajari, itu ada di poin ke-9, yaitu upaya mempelajari. Kemudian pelajaran atau kelas ada di poin 10, yaitu diisi pelajaran atau kelas yang diampu oleh guru yang diobservasi. Nah, terus seperti itu sampai dengan catatan lainnya. Ini ada 9 lembar teman-teman yang harus diisi. Ada di formulir B, yaitu pelaksanaan observasi kinerja guru. Nah, ini sebenarnya sama dengan form yang Excel tadi, cuma ini lebih terperinci teman-teman. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja ya dari saya. Mungkin ada teman-teman yang ingin membutuhkan form-form ini, nanti saya akan cantumkan di Google Drive. Jadi teman-teman tinggal mendownloadnya saja. Baik, mungkin hanya itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya. I'm marveling your eyes.